Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل نبينا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rahimahullah, yang kasih Allah, yang dicintai Allah. Alhamdulillah, jika semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan kami intinya juga mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat ini sebagai bukti ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ini juga kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta pengikut-pengikutnya. Rahimahullah. Alhamdulillah, kita kumpulkan kembali di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dalam suatu surat, dalam surat Al-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Rahimahullah, Allah menciptakan kita semua, baik jin dan manusia, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua kegiatan kita, aktivitas kita, baik secara lisan maupun perbuatan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, 3 ibadah yang disukai Allah, yaitu 1. Sholat tepat waktu. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Jihad di jalan Allah. Rahimahullah, kita kadang berpikir ibadah itu hanya sholat, tetapi sesungguhnya ibadah itu tidak hanya sholat, tetapi juga ada yang lain-lain yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Sholat adalah ibadah kita yang paling utama, karena pada saat akhirat nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baiklah amalan kita. Insya Allah kita dimasukkan oleh Allah di jalan Allah, di surga yang mulia, di mana sholat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, apabila kita sholat dengan benar, kita umat Islam pasti tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kemudian berbakti kepada orang tua, di mana kita hadir di tempat ini, dikumpulkan di tempat ini, itu karena adanya kedua orang tua kita. Ibu kita yang melahirkan kita, kedua orang tua kita yang merawat kita di tempat ini, sehingga
kita bisa menjadi orang yang berguna baik bagi bangsa dan agama. Rahimahullah, bakti kita kepada orang tua adalah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah tidak hanya berperang di dalam peperangan, tetapi juga menuntut ilmu, mencari nafkah untuk keluarga. Itu adalah bagian dari jihad kita. Rahimahullah, ibadah itu tidak hanya sekedar bersolat saja, tidak hanya sekedar ibadah di dalam masjid saja, tapi semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, baik secara lisan maupun perbuatan, yang disukai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis dikatakan, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika kalian tidak beribadah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Allah juga menjamin apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan kepada kita ketenangan. Allah akan memberikan kepada kita kebutuhan kita. Jadi jangan takut. Kalau kita beribadah, pasti kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sebaliknya, kita tidak ibadah dengan Allah dengan sepenuh hati, maka Allah menyibukkan tangan kita dengan kesibukan, dan sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengejar dunia, kita sibuk dengan kekayaan kita sibuk dengan jabatan kita sibuk dengan kesombongan kita. Rahimahullah, mari kita tingkatkan ibadah kita dengan sepenuh hati, sehingga Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, dan Allah akan memberikan ketenangan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam setiap sholat kita selalu mengucapkan lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Rahimahullah, setiap saat kita membacakan lafaz tersebut, jadi kita harusnya beribadah kepada Allah setiap tingkah laku kita, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah. Insya Allah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, kita akan menang. Kita tidak akan susah. Di mana di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jangan khawatir dengan rezeki kita, karena Allah sudah menyiapkan rezeki bagi kita. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Oleh karena itu, mari kita setiap perbuatan kita, setiap kerja kita, setiap ucapan kita niatkan hanya untuk Allah semata. Jadi ibadah kita itulah yang akan memberi kita ketenangan. Dengan ibadah kita akan dicukupi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan, carilah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Pepatah ini menyuruh kita untuk mencari dunia seakan-akan kita akan mati 1000 tahun lagi. Tetapi selanjutnya dikatakan, beribadahlah sebanyak-banyaknya seakan-akan kita akan mati. Rahimahullah, di dalam perkataan ini yang memang
namun bukan jadi tujuan. Dunia hanyalah sarana untuk akhirat kita. Karena dunia tempat kita beribadah kepada Allah dengan beramal soleh. Kita bersedekah, berzakat, berhaji dan umrah, memotong hewan kurban dan bersedekah. Kita mengurungkan harta, tapi bukan hanya untuk senang pribadi, tetapi untuk semata-mata beribadah kepada Allah, sehingga kita diberi kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dipenuhi semua kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki ibadah kita. Mungkin ibadah kita selama ini kurang berkenan di sisi Allah. Mulai saat ini kita perbaiki ibadah kita, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap lisan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pertama kali wajib menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua, baik jin dan manusia, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu tidak hanya berupa sholat, tetapi banyak ibadah-ibadah lain yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah, terutama adalah sholat. Rahimahumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita dengan sepenuh hati. Karena dengan kita beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari segala arah, dan Allah akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Rahimahumullah, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Walaupun sekarang keadaan ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh negara juga mengalami kesulitan. Tapi insya Allah dengan kita meningkatkan ibadah kita akan tenang dan kita akan disukseskan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia dan akhirat. Alhamdulillah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Meminta ya Allah, ya Allah, ampuni akan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni akan segala perbuatan kami yang tidak berkenan untukmu ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami berdoa juga ya Allah untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barakah. Ya Allah, kita berdoa ya Allah untuk anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, solehah, anak yang sukses dan bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan yang sia-sia ya Allah. Tingkatkan ibadah kami ya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah. Kami yakin ya Allah, Kau pasti akan menolong kami ya Allah. Kau pasti akan memberi kami rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kalau Allah memang akhir dari semuanya, kami memohon meminta-Nya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin wa al-muhsinat. Kita bersyukur
wayantaran ya pasra di warmo beradi warmo. Aku musuh